8, 10 nih. Yang terpendek adalah 6, sedangnya 8, terpanjangnya 10. Maka kita tulis 10 kuadrat, 6 kuadrat, yang sedangnya 8 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36, dan 8 kuadrat itu adalah 64. Nah, kita jumlahkan yang sebelah kanan. Apakah hasilnya akan sama? Ternyata, ya benar, 36 tambah 64 itu adalah 100. Sama, kiri kanan sama. Maka, ukuran sisi 6, 8, 10 adalah merupakan ukuran sisi pada segitiga siku-siku. Bagaimana dengan yang kedua? Ukurannya 8, 15, 17. Nah, yang terpendek 8, yang sedangnya 15, dan yang terpanjangnya 17. Maka kita bisa tulis 17 kuadrat titik 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 289 titik 64 ditambah 225. Nah, kita lihat penjumlahan di sebelah kanan. Ternyata hasilnya iya benar 289 juga sama. Maka ukuran sisi 8, 15, 17 adalah milik dari segitiga siku-siku. Nah, kita lanjut dengan ukuran yang ketiga, 9, 24, 25. Apakah ini juga segitiga siku-siku? Nah, kita tulis seperti yang tadi, sisi terpendek, sisi sedang, terpanjang. 25 pangkat 2 itu 625, 9 pangkat 2 itu 81, 24 pangkat 2 itu 576. Kita jumlahkan sebelah kanannya, ternyata hasilnya adalah 657. Jadi 81 tambah 576 nih hasilnya 657. Bagaimana? Wow, ini tidak sama. Karena tidak sama, maka ukuran sisi segitiga 9, 24, 25 ini bukan milik segitiga siku-siku. Nah, bagaimana dengan yang soal terakhir atau pilihan jawaban terakhir? Kita masukkan seperti ini. Jadi 26 kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan 10 kuadrat sisi terpendek ditambah dengan 24 kuadrat sisi yang sedang. Hasilnya 676 titik 100 tambah 576. Nah, kalau kita lihat sini, oh ternyata hasil penjumlahan 100 dan 576 hasilnya adalah 676. Kiri dan kanan sama, maka ini adalah ukuran sisi segitiga siku-siku. Jadi jawabannya di sini jelas adalah pilihannya C. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut untuk soal kelima. Nah, di soal kelima, Reni mempunyai segitiga siku-siku dengan ukuran sisi 30 cm, X cm, dan 24 cm. Nilai X yang tepat untuk ukuran sisi segitiga Reni di atas adalah titik-titik cm. Nah, untuk soal ini kita gunakan triple Pythagoras. Gimana caranya? Kita perhatikan. Di sini ukurannya adalah 30, X, dan 24. Nah, bilangan ini kita sederhanakan. Kira-kira bisa dibagi berapa nih? Ya, benar, dibagi 2. Kita bagi 2. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Kemudian X-nya kita tetap titik-titik dulu karena ini yang harus kita cari. Kemudian 24 kita bagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, kemudian kita lihat 15 sama 12 ini bisa disederhanakan? Ya, benar, bisa dibagi 3. Nah, 15 bagi 3 itu 5. Kemudian 12 dibagi 3 itu adalah 4. Nah, kita sudah dapat nih 5 dan 4. Kita lihat tabel triple Pythagoras kita. Ini saya ambil 6 jenis aja nih. Nah, kita lihat di sini kira-kira ada ndak yang memuat angka 5 dan 4? Ya, benar. Nih. 3, 4, 5. Jadi kalau ada 5, 4 berarti titik-titiknya isinya berapa? Ya, betul, 3. Nah, ingat. Ini 3 ya. Karena tadi kita turun, sekarang kita naik. Kalau tadi kita naiknya itu turunnya tadi dibagi 3, maka naiknya kita balik dikali 3. Nah, 3 kali 3 berapa? Ya, betul, 9. Nah, sekarang yang kita lihat lagi, kita naik lagi nih. Nah, tadi kita naik yang pertama tadi dibagi 2. Nah, maka yang berikutnya kita kalikan 2. Berarti 9 dikali 2 18. Jadi jawabannya adalah 18. Benar. Gampang kan? Inilah triple Pythagoras. Kita lanjutkan soal ke-6. Perhatikan gambar berikut. Jarak antara ujung kepala anak perempuan dengan layang-layang pada gambar di atas adalah titik-titik meter. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus menggambar sketsanya terlebih dahulu. Tinggi anak 120 cm.
jarak antara anak dengan pohon 1 meter atau bisa ditulis 100 cm. Tinggi pohon 3,6 meter atau bisa ditulis 360 cm. Nah, kalau kita lihat di sini, nyata ada gambar segitiga siku-siku. Ya, dengan sisi datarnya itu sama dengan jarak antar pohon dan anak tadi, yaitu 100 cm. Nah, untuk tinggi segitiga yang kuning, itu sebenarnya adalah 360 dikurangi dengan tinggi yang persegi hijau, yaitu 120 cm. Jadi sisanya, caranya gimana? Kita kurangkan 360 dikurang 120 cm, yaitu 240 cm. Nah, kalau kita sudah dapat sisi datar, tegak, nah sekarang, masih ingat rumus sisi miring? Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 240 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Hasilnya 57.600 ditambah 10.000. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 67.600. Nah, itu baru C kuadrat. Nah, untuk mencari C-nya kita akarkan. Akar kuadrat hasilnya adalah 260 cm atau sama dengan 2,6 meter. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nah sekarang kita sampai ke soal terakhir kita, soal ke-8. Tentukan keliling bangun di bawah ini. Ini ada gambar trapesium. Kalau kita lihat ukuran sisi paling atasnya 12 cm, paling bawahnya itu 28 cm. Kalau kita mencari keliling berarti atas, bawah, kiri, kanan harus ditambahkan semua. Nah, ukuran sebelah kirinya itu sama dengan yang di atas 12 cm karena ada tanda sama dengan. Sementara untuk yang ukuran sebelah kanan itu masih tanda tanya, kita belum tahu itu berapa. Nah, kita harus cari dulu. Kalau kita gambar seperti ini, kita lihat, nah itu sebenarnya ada segitiga siku-siku di situ. Nah, ukurannya sisi tegaknya itu sama dengan yang ukuran sebelah kiri dari persegi, yaitu 12 cm. Nah, untuk yang sisi datarnya itu adalah sebagian dari 28 cm ini. Nah, sementara sebelah kiri kita lihat ada ukuran 12 cm, berarti ini sisanya. Nah, sisanya berarti kita kurangkan. Berarti 28 dikurang 12 cm yaitu 16 cm. Jadi ukuran sisi ini yang datar ini 16 cm. Kemudian kita masukkan ke rumus kita, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka di sini kita tulis 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, yaitu 144 ditambah 256, yaitu dari sisi tegak dan datarnya ini. Hasilnya 400. Jangan lupa untuk mencari C kita akarkan 400 ini, yaitu 20 cm. Benar. Nah, jadi ukuran sisi yang sebelah kiri yang miring ini ternyata 20 cm. Kalau sudah, berarti kita bisa cari kelilingnya dengan menambahkan seluruh ukuran sisinya, yaitu 12 cm tambah 12 cm tambah 20 cm tambah 28 cm. Maka hasilnya adalah, ya benar, 72 cm. Soal ke-7. Sebuah gedung mengalami kebakaran. Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, menyemprotkan air dengan sudut 30 derajat. Jika panjang lintasan air 34 meter dan tinggi ujung penyemprot dari tanah itu 3 meter, maka ketinggian bagian gedung yang mengalami kebakaran diperkirakan titik-titik meter. Nah, di soal ada gambar seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya, yuk kita perhatikan. Kita gambar dulu nih segitiga siku-sikunya. Kita tarik samping. Ingat sudutnya di sini siku-siku 30 derajat, 60 derajat. Nah, kalau soal seperti ini kita bisa gunakan materi perbandingan sisi pada segitiga siku-siku 30, 60 dan 90. Di sini caranya kita cerminkan ya, atau kita jiplak ke bawah seperti ini. Ya, jadi kita jiplak, maka di sini ketika sudut ini 30, ini juga 30. Di atas 60, maka yang paling bawah juga 60. Nah, sini sama-sama siku-siku. Di sini kita dapat ukurannya yang di sisi miringnya ini 34. Ya, ini 34. Nah, karena kalau kita perhatikan segitiga yang sudah terbentuk ini ukuran sudutnya 60, 60 dan ini juga 30 tambah 30 juga 60, maka yang terjadi di sini adalah segitiga sama sisi.
Kalau segitiga sama sisi, berarti semua sisinya itu akan sama. Jadi kalau di ukuran sisi miring yang di atas ini 34 meter, maka yang di bawah juga 34 meter. Maka yang di tegak sini dari atas sampai ke bawah ini juga 34 meter. Nah, sementara kalau kita lihat, ini untuk sisi yang datar ini adalah setengah bagian dari segitiga yang besar ini. Ya, maka untuk mendapatkan ukuran sisinya gampang. Kita tinggal bagi 34, kita bagi 2, ya 17. Jadi tinggi segitiga itu adalah 17. Karena di situ tinggi segitiga 17, kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini ada tinggi penyemprotnya itu 3 meter, maka ketinggian gedungnya akan sama dengan ya 17 meter ditambah 3 meter, yaitu 20 meter. Jadi jawabannya yang A. Gimana? Mudah? Oke, kalau kita mudah, kita lanjutkan untuk soal ke-8 kita. Ini soal ke-8. Nah, ini salah tulis nih. Demikianlah pembahasan penilaian harian ke-6 tentang teorema Pythagoras. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kalian tentang materi teorema Pythagoras. Sampai jumpa di video berikutnya.